yang nge-zoom di sini, usahakan saudara menggunakan laptop masing-masing. Karena kita langsung praktek. Nah, baiklah, tanpa memanjang muka Adimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi bukan kemarin, udah lama ya. Materi kita sampai dengan pertemuan akhir sebelum UTS itu adalah modeling sebenarnya. Dan sudah sampai texturing. Job sheet, modul sudah Bapak kasih. Cuman nggak tahu lah apa dibaca apa enggak. Ada di download? Ada ya? Pastikan di download, dibaca, dipahami, dikerjakan. Jadi untuk hari ini Bapak akan coba ajarin dasar dari modeling. Bapak akan coba share screen. Oke, ini kelihatan? Apakah Blender versi ini yang saudara gunakan? Ya? Ya, oke. Sama. Sama ya? Jadi kalau untuk tampilan awal pasti kita akan dikasih sebuah objek kubus. Objek kubus ini bisa kita kendalikan. Yang jelas untuk menseleksinya, saudara biasanya ada klik kanan pada mouse. Klik kanan. Kalau klik kiri itu bukan seleksi. Jadi kebalik. Klik kanan. Kalau hilangin seleksinya, tekan A 2 kali. Kalau A 2 kali lagi, kalau A 2 kali, kalau A sekali dia akan menseleksi seluruh objek sini. Jadi pada defaultnya kita dikasih ada lightning, ada kamera, ada juga objek kubus atau cube. Nah, di sini sudah dibuat tutorial oleh saudara kemarin. Ini ada beberapa panel yang saudara harus pahami. Nah, di sini ada panel objeknya. Mau dibuat sebentar. Nah, di kanan. Kalau mau ini menggerakkannya, bisa menggunakan apa namanya move. Ada juga rotate. Nah, rotate kalau mau merotasikannya, nah kita bisa mengklik merah ini, dia akan rotasi ke sumbu X, atau yang biru sumbu Y, atau yang hijau sumbu Z. Sumbu sudah tahu ya, kalau di Blender itu X, Y, Z. Untuk sudut pandang itu, ini ada dua sudut pandang, yang satu perspektif, satu orto. Apa bedanya perspektif sama orto? Minggu pertama mungkin sudah Bapak terangkan. Kalau perspektif itu semakin jauh objek akan semakin kecil. Kalau dia semakin dekat, dia semakin besar. Nah, contohnya ini. Kita dekatin. Kita jauhin. Nah, jauh, dia kecil. Ini dekat. Kita angkat ya. Kita maju lagi. Nah, dia besar nih. Nah. Ini perspektif. Kalau dia orto, nah orto ini dia. Mau diseret kemana ke kanan, kiri, atas, samping kanan, kiri, depan, belakang, dia ukurannya sama. Ini kenapa bisa kayak gini? Itu shortcutnya Bapak tekan ada tombol 5. Atau di sini view. Nah, ini perspektif atau ortogonal. Ini kan perspektif tadi. Kalau mau ubah jadi orto, itu silahkan di view, kemudian orto. Nah, dia berubah jadi orto. Mau dibalik-balik, pakai klik tengah mouse,
dia tetap kalau digeser kecil besarnya tidak berubah. Ketik lagi 5. Nah, ini udah berubah. Ini masih dalam model object mode. Object mode. Ya, lihat nih, object mode. Kalau kita modeling, biasanya kita harus beralih ke edit mode. Nah, edit mode, default-nya kita akan diarahkan ke pengeditan vertex. Ada yang tahu vertex itu apa? Vertex itu adalah titik. Jadi setiap membuat objek itu, dia akan menghitung berapa titik yang akan dihasilkan. Semakin banyak titiknya, semakin berat dia merender objek. Ini dari vertex-nya. Ini vertex, kemudian ini ada edge, kemudian di sini ada face. Kalau edge itu adalah kerangkanya. Nah, ini kerangka. Kalau Bapak select, kita bawa ortho dulu ya. Nah, klik kanan, nah itu kerangkanya. Ya, itu edge, pengeditan edge. Ada juga face. Kalau face, dia akan memilih sisi. Nah, ini Bapak klik. Nah, ini sisi. Atas, bawah. Kalau ini agak susah juga kalau ngedit. Bagian bawahnya mana? Nah. Ini kalau ortho. Kalau kita ubah lagi jadi perspektif. Nah, untuk sudut pandang, biar gampangnya kalau modeling, itu ada beberapa shortcut. Kalau tampak depan, lihat ini, view. Mana ya, viewpoint. Nah, ada viewpoint. Viewpoint ada top. Kalau top itu shortcutnya numpet 7. Bottom, nah dikasih kontrol numpet 7. Kalau depan itu numpet 1. Kalau belakang, kontrol numpet 1. Mana viewpoint lagi? Kalau kanan 3. Jadi kalau yang untuk sudut pandang silahkan dihafal saja. Depan belakang 1, kanan kiri 3, atas bawah 7. Untuk kamera itu 0. Kamera itu yang mana? Nah, kamera itu ini dia. Ini adalah sudut pandang kamera yang diambil. Ini kamera nih. Mana dia? Mana kamera kita? Ah, kameranya ini. Kenapa nggak bisa diseleksi? Karena kita sedang menseleksi objek mode yang ini. Kalau ingin mengubah kamera, kita kembali lagi ke kita di edit mode. Kita harus kembali ke object mode dulu. Baru kita bisa menseleksi kameranya. Nah, kameranya ini, dia apa yang dia syuting nih? Silahkan yang ingin langsung praktek buka blendernya, kita sama-sama membuat objek. Biasanya kalau di awal-awal modeling ini paling mudah kita buat modeling kursi. Nah, ini udah Bapak arahkan. Jadi kalau ingin kita staging modeling yang kita gunakan, kita harus paskan dengan kamera yang ada. Nah, untuk memindahkan objek bisa menggunakan G untuk geser. Nah, atau bisa klik kiri. Nah, arahkan panah ini. Kalau untuk kamera, kita untuk pengambilan gambarnya, selain pakai itu, contoh kan kita kembali lagi ke shortcut tadi kan, viewpoint itu numpet 0 atau kamera. Nah, kayak gini kan. Kalau kita ingin geser-geser kameranya itu, nah di view ini, kita bisa mengubah sudut pandang kamera dengan mengunci kameranya. Kamera to view. Jadi kalau sudah diginiin, kita bisa menggunakan klik tengah mouse untuk mengubah tampilan untuk di syuting. Apa gunanya kamera? Kamera ini kita gunakan ketika kita ingin merender
sesuatu. Merender itu apa? Kita jadikan render itu ada dua, render gambar sama render video. Kalau untuk modeling biasanya render gambar. Render itu ada di sini. Sorry, ini render. Atau kalau mau shortcutnya itu kalau untuk merender F12. Nah, ini yang dilihat kamera tadi. Kenapa bentuknya kayak gini? Nah, F12 lagi di render. Nah, ini. Kenapa hanya sisi ini yang terlihat lebih jelas? Karena pencahayaannya hanya menyinari sisi yang ini. Terus gimana cara kita untuk benda ini lebih jelas? Saat merender, itu saudara bisa menduplikat pencahayaan dengan cara Shift D. Select dulu ini. Ini kan ada kubus, kemudian ada cahaya, kemudian ada kamera. Kameranya mana tadi? Nah, kamera. Nah, biar lebih jelas lagi, tekan ini lamp-nya atau kamera, Shift D, dia akan menduplikasi lamp atau cahaya lampu ini, cahaya lampu nih. Nah, kita kembali lagi ke kamera, tekan lagi 0. Nah, akan ada dua cahaya. Nah, coba kita render lagi. Ini bisa digerakkan, bisa diputar-putar gini. Nah, kalau kameranya. Jadi kita berperan sebagai kameramen kalau dari sini. Coba kita render lagi. Nah, lebih jelas karena cahayanya bisa menyinari depan, belakang, depan kanan, depan kiri. Cuman saat kita membuat sebuah objek modeling, biasanya kalau pencahayaan itu ada pakai 3D point lighting. Pengambilan kamera itu contoh dari depan ini. Kemudian kalau lampu itu biasanya 3 dipakainya. Dari mana aja? Samping kanan. Kemudian ini kita geser ke belakang. Ini kita duplikasi lagi. Biasanya kamera itu ada di depan kamera. Lampu itu ada 3. 3 point itu kayak ini. Kameranya sini. Ini seharusnya di belakang. Kita coba lihat ini. Baru Bapak coba. Nah, kayak gini. Jadi ada sedikit bayangan. Nah, ini segi artistiknya nih. Nah, ini lebih terang. Kemudian di belakangnya seharusnya ada cahayanya. Kalau kita putar, kelihatan. Nah, itu kalau kita render F12. Cuman di Blender ini ada fitur yang namanya cara melihat objek. Ini objek mode ya. Kita bisa menekan Z. Nah, kalau kita ingin lihat objek di rendernya kayak apa? Nah, bisa kayak ini. Nah, ini render, objek rendernya kayak ini nih. Kenapa dia masih polos? Karena dia masih belum diberi yang namanya apa di sini ya? Nah, material. Belum ada material. Kalau dikasih material, baru dia bisa dikasih warna. Colornya kita kasih biru. Nah, biasanya kalau kita ingin merender sesuatu, jangan lupa kita beri yang namanya
Plan. Plan itu apa? Plan itu ini. Silahkan tambahkan objek add mesh plan. Plan itu adalah alasnya. Nah, untuk membesarkan alas, tekan S. Kemudian kita seret besar-besar kayak gini. Kita kondisikan alasnya bawah. Dan barangnya ternyata ngawang. Ini kita ke ataskan. Satu, nah. Jadi sudut pandang itu sangat penting. Nah, coba nol lagi. Kemudian kita F12. Nah, ini dia sudah jadi objek yang sudah dirender. Ini Bapak takutnya tidak keburu kita modeling. Di belakang rumah sampai rumah nggak? Nah, itu seputar objek. Ini masih kamera view ya. Yang kita akan lakukan adalah membuat objek kursi untuk hari ini. Ada yang sudah coba buat objek kursi belum? Ya, Mama. Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini siapa tadi? Firman sudah nge-record nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Atau ada yang mau record satu lagi? Enggak, Firman aja. Jadi gini, Firman. Aldi mau record. Sama Pak Lo aja, Aldi ya. Aldi udah nge-record sendiri, Pak, pakai aplikasi dari laptop. Oh gitu. Jadi gini, yang buat nge-record silahkan buat channel YouTube. Kemudian saudara upload di sana. Jadi yang di-sharing itu adalah link channel YouTube atau link video YouTube-nya ke grup WA. Pak. Jangan sampai nanti videonya yang dikirim ke WA, itu pasti nggak muat. Jadi setelah record ini, pastikan itu selesai loadingnya, loading render videonya. Kalau udah selesai, dia akan jadi sebuah video di My Document kalau nggak salah. Itu udah pernah ya? Udah pernah record ya? Oke. Ya, Pak. Kita lanjutkan materinya kita. Tadi itu seputar cube. Yang akan kita buat ini adalah kursi. Kursi itu bisa kita buat dari cube. Caranya gimana? Nah, kita sudah ada cube nih. Atau saya dari dulu. Kita buat cube biasa aja. Ini object mode ya. Udah object mode. Kemudian kita balikkan lagi ke solid. Ini ada, jadi ini ya. Z. Ini ada pilihan render, ada solid, ada material. Material preview. Ada wireframe. Wireframe ini adalah kalau kita ingin melihat mengedit material dari sudut pandang apa namanya kerangkanya, wireframe. Cuman kalau kita ingin ringan, aplikasi kita solid aja. Nah, solid kita klik ini, kita hapus lagi, tekan X, delete, oke. Nah, kita akan coba buat kubus baru biar kita ulang dari awal. Nah, shortcutnya gimana Pak? Shortcut membuat kubus baru itu bisa saudara tekan shift kalau nggak salah nih, mana sih? Coba lihat di add mesh. Ya, jangan diklik objek apapun. Tekan shift A, mesh, kemudian kita buat cube. Atau di sini ada add, ada mesh, cube. Wah, ternyata dia masuk ke bawah. Kita naikkan untuk setara dengan apa namanya ini plan kita. Kita ubah sudut pandangnya dari jadi 1 atau depan. Kita naikkan. Nah, kita putar lagi, klik. Oh,
Oh, ini ternyata ada di tengahnya di sini. Coba kita blok semua, bisa nggak ya? Nah, blok semua, kemudian kita majukan. Jadi dia nurutin objeknya. Oke. Udah, cube-nya ada di tengah. Dikit. Lantainya mau dibuat warna apa nih? Kita buat material. Lantainya warna terlalu besar. Use not base colornya kita buat warna merah atau yang jauh biru. Apa bagusnya? Ya terserah nih ya. Bikin hijau juga nggak apa. Jadi ini ada previewnya kayak gini. Nah, kalau ingin menukar warna base color atau use not. Nah, jenis kalau use not ini ada berbagai macam material, jenis material. Ada yang diffuse, ada emission, ada defaultnya dia menggunakan prinsipal BSDF. Bapak juga nggak tahu kepanjangannya apa. Diffuse. Nah, kalau di Blender lama biasanya pakai diffuse saja. Nah, di sini ada nih. Oke. Ini kita dimudahkan kalau seleksi objek ada kamera, ada tangan, ada zoom in zoom out. Nah, kita kembali lagi ke kubus. Di sini kita akan coba buat alas tempat duduknya. Gimana caranya? Kan Bapak bilang tadi kalau kita mengedit objek jangan lupa dari objek mode-nya diubah jadi edit mode. Udah jadi edit mode. Kemudian kita coba lihat dari depan. Dari kanan. Oke, dari depan dulu. Nah, kita akan coba membuat alas yang pipih. Gimana caranya? Letakkan mouse saudara di luar dari kubus, kemudian tekan S atau untuk skala, mengecilkan objek. Kita kecilkan kemana? Kita kecilkannya ke bawah. Ke bawah gimana caranya? Tekan S, Z. Sorry, ada kesalahan. Kalau untuk skala, kita harus berada pada objek mode. Tekan satu lagi, S, Z. Nah, kita pipihkan sampai pipih segini. Kemudian kita setarakan dengan tanah. Kemudian ini, oke, kursi kurang pipih atau gimana? SZ lagi. Ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi, mudah-mudahan ini selesai Bapak terangkan. Oke, udah jadi ini. Kemudian kita akan coba membuat garis bantuan. Kita ubah sudut pandangnya jadi bawah. Ingat kalau atas itu 7, shortcutnya kalau bawah kontrol 7. Nah, ternyata ada yang menghalangi. Apa? Nah, plane-nya menghalangi. Karena menghalangi kita geser aja plane-nya. Nah, ini sudah ada. Kita akan coba membuat sebuah garis. Kita akan masang kaki pada kursinya. Kembali ke edit mode.
di edit mode. Ini terserah mau mode vertex atau edge atau face. Saudara bisa edit mode. Pastikan ini modenya coba wireframe. Nah, dia tembus pandang nih. Ditekan Ctrl R. Kita akan coba buat garis bantuan untuk membuat kaki kursi. Ctrl R lagi. Kemudian ini untuk vertikal, kemudian kita buat garis horizontal. R lagi, horizontal. Nah, sudah selesai. Nah, ini akan membuat garis dia. Nah, selain di sisi bawah, dia akan membuat garis di sisi atasnya juga. Gunanya apa? Nanti kita akan coba membuat, kembalikan ke 7, Ctrl 7 bawah. Kita akan membuat kaki-kakinya di bagian sini. Sini, 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 sini. Nah, ini kan tadi edge ya. Kita ubah lagi jadi face. Jadi ini cara cepat membuat kursi, jadi cara gampang aja. Ini kan kita hanya ada satu viewport dari bawah. Untuk memudahkan kita membuat, kita buat dua viewport. Gimana caranya? Silahkan saudara tekan di atas sini. Nah, pojok sini kita seret. Nah, dia akan jadi dua. Nah, maksudnya tuh pengamanannya memang terjaga. Iya. Nah, akan dua. Jadi satu dari sisi bawah, satu dari sisi samping. Samping sini. Mana dia? Nah, tekan 3, samping kanan. Jadi ini kembalikan lagi. Tadi kan ini modenya tadi itu masalah wireframe. Kita kembalikan ke solid lagi. Solid lagi. Gunanya apa? Kita akan coba membuat satu sisi aja. Kenapa nggak wireframe, Pak? Kalau wireframe takutnya kalau diseleksi ini dia ke bawah yang di belakangnya. Di belakang ini ada. Jadi untuk amannya saudara menggunakan yang solid atau Z kanan. Ubah ke mana dia? Ini sudah edit mode ini. Nah, ini edit mode. Kembali ke face, tekan ini. Ini seleksi yang kaki depan, kanan, depan, kiri, tekan tahan shift ya. Kemudian belakang. Wah, ternyata yang di seksi di atas. Oh, kita ubah Ctrl 7. Ctrl 7 untuk bawah. Kita butuh bawah ya. Ini pastikan 3 kanan, ini bawah. Ctrl 7. Seleksi yang depan, ini tahan shift ya, tahan shift. Kemudian arahkan mouse ke sini. Tekan E untuk extrude. Nah, ini sudah selesai kakinya. Buktinya apa? Kita bisa putar ini. Nah, keluar kakinya kan. Ini dari segi perspektif. Kembali lagi ke Ctrl 7 bawah. Sekarang sandarannya. Sandarannya gimana? Kita kembali ke atas. Atas itu kita seleksi yang ini. Kemudian yang ini. Perhatikan juga yang ini ya. Ternyata salah. Ini kalau di sebelah kanan seharusnya bukan ini, tapi yang ini. Jadi dia sebelah sini yang kita ekstrak. Ini, kemudian tekan E. Seksual kasih gambar Gisel. Karena itu kursi biasanya ada 2 patahan, jadi tekan E, tekan sekali, lepaskan, tekan E lagi, tekan sekali. Oh, sertifikat tes. Nah, itu sudah jadi.
Nah, kalau Kayak gini ini. Oh, ini satu. Nah, ini satu. Nah, ini udah ada jadi kayak gini. Waktu kita tinggal 3 menit. Jadi sandaran sudah ada, tinggal kita kasih edit dari edge-nya. Kita kasih face untuk sandarannya ini. Caranya pilih yang edge, kemudian pilih ini, kemudian shift, tahan, pilih ini, kemudian tekan F. Agak ragu saya mau ngasih game, Nah, mau ngasih puas. dia akan terbuat sebuah face atau sisi. Ini kita tutup juga, pilih ini, kemudian shift, Bikin UI aja lah. UI bisa diservis. tekan F. Dia akan membuat sisi. Ini kemudian tahan shift, kita seleksi, tekan F. Jadi kita tutup semua bagiannya. Ini kemudian ini. Jadi sudah terbuat sebuah kursi. Gampang ya? Gampang. Di modul juga lebih ribet juga kursi yang bergaya kalau di modul. Ini masih kursi dasar. Jadi diharapkan saudara bisa membuat sebuah kursi. Ini belum materialnya. Ingat kalau bikin material atau memberi warna itu kita kembali ke object mode. Object mode. Ini masih kursi. Coba pilih materialnya, new, use node, atau langsung aja base colornya apa. Atau SF, terserah mau apa. Biru, kita coba lihat hasil rendernya. Nah, jadi kursi biru dia. Kita nah. Geser tengah. Nah, jadi deh kursinya. Ini silahkan kita kembalikan lagi seperti semula. Jadi tekan sudutnya ini, sudutnya. Jadi kan gini tadi. Untuk membagi tampilan. Susah juga tadi. Nah, kembalikan lagi. Tekan 0 untuk sudut pandang kamera. Kita atur. Oke. Kemudian kita render F12. Remote. Kameranya bisa sampai sana ya. Kurang jauh berarti. F12. Kayak ini jadinya. Atau kursinya mau kita rotate. Rotate di sumbu X R, tekan X Z. Nah, RZ ternyata. Kita coba mundurin dikit. Cara lihat kita aja yang berubahnya. Kalau kita lock ini, nah ini bisa kita besarkan, kecilkan. Atau ada cara lainnya kalau untuk kamera. Kembali ke object mode. Kita ingin kameranya besar. Object mode. Kita ambil kameranya. Kemudian kita perbesar kameranya. Tekan S atau scale. Nah, jadi kameranya syutingnya luas. Ingat tuh pengambilan kamera itu kalau ingin apa namanya sinematografi itu ngambil kamera itu landscape bukan portrait, landscape. Jangan gini ya, kalau moto boleh kayak gini, cuman kali itu kalau poster badan, cuman kalau ngambil gambar itu biasa landscape kayak gini. Nah ini sudah kita perbesar. Nah ini kan kameranya besar, nah, kursinya kecil. Jadi kalau kita view kemudian viewpoint lagi kamera,
Nah, ini besar ini. Asli besar nih. Tekan F12, apa yang terjadi? Akan kita jauhin. Nah, ini kursi kosong judul. Nah, oke. Kita ingin buat setting kelas. Setting kelas gimana? Kita kembali lagi ke Z, tekan Z, tekan solid. Nah, klik objeknya, kemudian ini object mode ya, bukan edit mode, object mode. Tekan Shift D. Shift D. Sorry, karena Bapak ingin ini dia rapi. Jadi kalau kita mengadakan sesuatu agar letaknya rapi sesuai dengan urutannya, tekan 7. Kita atur dari belakang. Lihat kameranya di sini. Shift D. Kita buat ini. Ini ada 2 kamera nih. Kita tekan A 2 kali untuk tidak menseleksi atau unselect. Nah, kita shift kedua objek, Shift D. Nah, ini kursinya di 4. Shift D lagi, ini jadi 6. Ini jadi berapa? 8. Kita lihat di sini. Nah, rapi dia kan? Kalau kita cek lagi di render mode, kayak gini jadinya. Kalau kita view kameras, viewpoint kamera, kayak ini jadinya. Kemudian F12 lagi. Nah, ini hasil dari render. Untuk render sendiri itu ada 2 pilihan. Render, coba lihat di sini. Nah, ini render ya, yang kayak apalah istilah kamera. Render itu ada 2 opsi, ada 3. Ada if, ada workbench, ada cycle. Yang paling halus adalah cycle, yang if ini yang paling ringan. Kalau laptop saudara kuat, silakan pakai cycle. Nah, dia akan ada kayak partikel ya. Ubah kameranya. Nah, biasa kalau lebih halus tuh paling lama juga nih rendernya. Tekan F12. Nah, dia ini kalau dia pakai cycle. Lihat di sini. Nah, time-nya ada 10, 11, 12 untuk waktu merendernya. Ini lumayan lama nih, tergantung prosesor sama VGA yang ada pada laptop saudara. Jadi kalau di laptop Bapak ini, Bapak kebetulan pakai eksternal VGA juga, bawaannya dari laptop, pakai GeForce, kayak gini hasilnya. Ini masih belum selesai ini. Ini apa sudah ya? Belum. Kita tunggu. Ini cuma 24 partisipannya. Yang lainnya belum masuk atau gimana?
Ini satu kelas berapa? Firmansyah berapa satu kelas? Ini direkam juga ya. Jangan lupa direkam juga nih. Siapa yang bisa rekam, rekam. Seluas inilah di rendernya. Udah jadi. Ini yang model cycle. Jadi cycle itu pasti lebih lama rendernya. Nah, Mau ini kan nanya, udah Pak. jadi. Apa? Oh, minggu depan itu semua kelas ya UTS, Pak? Iya, di hari Selasa, 2 grup ini akan UTS di waktu yang sama. Kayak gini juga. Kalau nggak UTS, berarti nilainya kosong. Nah, ini kan sudah... Apa? Tadi soalnya ada teman yang nanya dari F5, Pak. F5 hari ini bukan? F5. Ya, Pak. Hari ini dia sesi ini juga, sesi hari ini juga. Ya, Pak. Hari ini, Pak. Ya, Pak. Berarti bareng sama Riri itu. Nah, ini kan sudah selesai Bapak render ya. Gambar ini bisa saudara simpan. Caranya gimana? Setelah di render, itu ada image, ada save as. Save as, nah dia kita namakan kosong. Mau disimpan di mana? Mau di C, di E, terserah, atau di download. Download aja lah. Oh, kosong. Save as image. Save as image. Kemudian Bapak coba lihatkan. Bapak buka dulu filenya. Download kosong. Nah, hasil jadinya kayak gini. Lumayan halus lah. Untuk yang laptop kardus kayak Bapak ini lumayan halus. Jadi ini. Jadi ada pengaruh pencahayaan, kemudian letak stagingnya objek di mana. Ingat tadi ya, ini tadi kameranya ada sebelah kanan, ada depan, ada belakang. Nah, ini bisa saudara jadikan wallpaper saudara nih. Kembali lagi ke Blender. Ini Bapak close. Ini. Yes, stop sharing. Blender lagi. Nah, ini udah ya. Jadi dari sini saudara bisa berkreasi, selain membuat kursi, bisa jadi buat meja, atau buat TV, atau buat lemari bisa. Kembali lagi ke sini. Nah, tinggal tambahkan aja Shift A, Mesh, Cube, buat cube lagi. Ini kenapa dia berat? Karena dia model render. Jangan lupa dikembalikan lagi ke solid, ringan. Nah, ini kan ringan nih. Nah, kita atur lagi S, Z, habiskan lagi. Kemudian dari atas kita buat sebuah meja yang ukurannya sama dengan kursinya. SY bukan SY. Nah, kalau untuk rotasi ini, kalau saudara ingin rotasinya jelas dan lurus, itu saudara bisa pakai ini
item rotasinya. Ini udah lurus belum? Anggap aja udah ya. Jadi kalau kita rotasikan ini ke sini, nah dia berubah nih, minus 25, minus 30, minus 360. Kita coba buat meja ya. Sorry, SZ untuk dipipihkan. Kemudian kita kasih kaki-kaki lagi, kurang pipih. Set. Oke. Kemudian sudut bawahnya, nah, beratnya menghalangi. Wireframe kasih Ctrl R untuk, sorry, ini harus edit mode dulu baru bisa dikasih garis bantuan. Tahan Ctrl kemudian R. Kasih yang, nah ini kan horizontal, kalau vertikal berarti dia didekatkan dengan sini. Nah, kemudian R lagi, ini udah, ubah lagi ke solid atau ini, ubah ke face, pilih ini, sorry, ini tahan shift, kita buat kakinya. Kemudian kita bagi sudut pandangnya di dua. Dari sisi kanan kita ekstrud. Udah selesai jadi meja. Tinggal kita kasih dia kembali ke object mode, pilih ini, kemudian kasih material ke kanan ya, object mode nih, ingat object mode, kemudian new, ini boleh, ini silahkan dicoba-coba nih, materialnya bisa tool, transparent, velvet, Bapak juga coba. Nih, coba lihat rendernya kayak apa. Set solid. Kemudian kita pindahkan sini. Kan yang ini. Coba view kamera. Sudah. Kita seret lagi plane-nya, alasnya. Dari jauh. Tekan F12. Nah, lama nih. Kita cancel aja dulu. Rendernya cancel. Kita ubah yang cycle ini jadi if biar cepat. F12 lagi. Nah, kayak ini jadinya aneh ya. Karena materialnya yang ini sama ini beda.
Tadi yang ini kalau nggak salah PSDF apalah namanya itu. Nah, udah jadi nih meja, kursi, tinggal dikasih alas, meja. Di internet itu banyak tutorial tentang Blender nih, membuat gelas, cangkir, objek benda mati lainnya. Kalau lemari, meja, pintu, rumah, ada juga objek benda hidup. Ini kan benda mati ya, itu beda lagi. Kalau benda hidup itu karakter kita buat. Ini harus pakai logika buatnya ya, nggak mungkin meja ini lebih pendek daripada kursi. Jadi meja silahkan dibuat lebih tinggi daripada kursinya, soalnya kakinya masuk ke sini. Kalau buat objek lain apa Pak? Silahkan saudara pakai mesh yang lain. Ada silinder, kalau membuat yang tabung-tabung ada kon, ada torus ini ban. Ini ada cube, ada circle, ada UV sphere. Nah, mungkin untuk pembuatan objek 3D modeling yang dasarnya ini aja yang Bapak bisa berikan. Siapkan diri Anda untuk minggu depan. Nanti skemanya akan Bapak kasih tahu minggu depan. Bikin apa-apa. Paling buat minimal 4 objek lah. 4 objek yang sudah dikasih tekstur, sudah dikasih pencahayaan. Buat kirim hasil render dan hasil dot blend-nya. Jadi kalau sudah di ini, silahkan di save. Bapak lupa nge-save ini. Save. Nah, dia akan jadi dot blend. Mau di save di mana? Bapak biasanya kalau pusing di download aja save. Di dot blend, save blender. Oke. Save. View saja. Oke, Bapak rasa sudah cukup? Apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Banyak atau sedikit? Lumayan. Itu menyenangkan kok kalau belajar PTMA-nya. Apa? Tanyalah. Soal ujian minggu depan itu buat setting tempat, setting skin. Bisa Bapak suruh buat tempat kamar ada meja belajarnya, atau Bapak suruh buat meja makan, atau kamar ruang keluarga, atau Bapak suruh buat ruang pertemuan. Jadi lengkap di sana, ada meja, ada kursi, ada mungkin ada cangkir, mungkin ada gelas, ada mungkin akuarium. Apa? Enggak, kalau yang untuk render itu tergantung laptop masing-masing. Atau mau disamakan aja semuanya, pakai if aja semuanya. Yang standarnya if. Oke. Iya. Oke, yang untuk render
itu gambarnya silakan pakai if saja. Tapi kalau yang mau pakai cycle boleh kalau laptopnya kuat. Nanti kan Bapak buka satu persatu nanti penilaian. Oke, ada yang lagi tanyakan? 1,5 jam. Cukup lah itu bentar. Tambah apa? Orang nanti kalau tambah lagi orang udah mau sholat zuhur. Ini udah azan di sini. Oh, udah tadi malam. Cukup itu 1,5 jam tuh. Udah lama itu. Ya, selesainya firman lah. Kalau nggak selesai sampai objek ini, ya udah itu aja kumpulin. Oke, nggak ada yang tanya? Mau nanya Pak, Apa? kalau Silakan, kalau misalnya nggak selesai sampai render untuk UTS besok itu gimana tuh Pak? Nah, makanya Pak render tuh pakai if aja. Kalau yang pakai cycle tuh pasti lama rendernya. Nggak, maksudnya objeknya nggak selesai semuanya dibikin gitu Pak. Oh gitu. Nggak terkejar dengan waktunya dan dengan kemampuan kami gitu Pak. Makanya dikira-kira aja. Kalau kita mampunya 3 objek, buat aja 3 objek. Tapi temanya ruang makan. Yang penting ada temanya ruang makan, ada meja, ada kursi, kemudian ada piring. Ayo. Oh, jadi kemungkinan objeknya yang tentang ruang makan gitu Pak? Macam-macam. Kasih Tergantung bocoran, Bapak. Tergantung Bapak. Lihat aja lah. Kasih lah bocoran Ya. Pak. Nanti dibuat dari sekarang. Enggak. Sudah terbaca itu. Pak, mau nanya Pak. Apa? Pas minggu depan itu UTS-nya itu serentak atau berdasarkan jadwal Serentak. dari jam berapa tuh Pak? Sekarang jam berapa Bapak mulai? Bapak mulai dari jam 11 ya? Atau jam berapa tadi tuh? Jam Jam 11. 11 Bapak. Pak, kalau minggu depan sampai jam 11.59 malam gimana Pak waktunya? Maksudnya? Ya, buat pengumpulannya Pak. Waktu pengumpulan. Itu take home namanya itu. Kita Kan UTS kita di live. rumah Pak. Udahlah, jangan ditawar-tawar lagi ya. Kita live aja lah ujiannya. Kalau apa namanya diperpanjang nanti ada kerjasama nanti ada praktek imam dan makmum nanti. Jangan sampai ada kayak gitu. Oke? Minggu depan itu setelah zuhur aja gimana Pak? Kenapa? Kalau jam 11 takutnya nanti KPP sama waktu zuhur kan Pak? Ya kalau dia kan sampai jam 1 lah. Nah, oke lah, Bapak bikin 2 jam. Oke? Nah, si Aldi aja udah oke katanya. Oke katanya. Oke Pak, oke Pak. Jam 1 selesai, upload ke, jadi nanti akan Bapak bikinkan assignment di e-learning 2. Di sana saudara kumpulkan .jpeg sama .blend. Cukup kan? Muat lah. Coba Pak lihat ya hasilnya yang itu. Takutnya kebesaran nanti Pak. Ya kalau gambar itu aja 2 mega. Per file maksimal 9 mega kalau di e-learning. Kalau kursi tadi di mana ya? Kalau yang kursi tadi itu aja di download Bapak lihat. Nah, 900 KB cuman kecil. Cuman pas di rendernya aja jadi besar. Cukup lah itu. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Persiapkan saudara
untuk minggu depan. Kalau saran Bapak, bikin objek sebanyak-banyaknya. Jadi tinggal, ya, itu kalau saudara pandai itu bisa, apa ya, dari beberapa file, itu bisa ditambahkan jadi satu file. Objek kursi dari file ini, objek meja dari file ini, itu ada tuh opsi importnya ada tuh. Cuman jangan punya orang ya. Jangan punya orang diimport. Oke, Bapak akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan terus. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.